Salam guru penggerak buat kita semua. Saya Renata Monaria Pasaribu dari SD Negeri 173552 Cemare Jaya, Kecamatan Lagu Bukti, PGP Angkatan 9 Kabupaten Toba, kelas 0997, dengan pendamping praktek Ibu Rina Jenis Kemeang dan fasilitator Ibu Melin Ketaren akan membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ajak pendidikan menurut KHD. Ki Hajar Dewantara atau KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau on the road adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara. Sedangkan pendidikan atau operating memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. 3 prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarsa sungkulada. Seorang guru harus dapat memberi contoh atau teladan serta panutan bagi peserta didik. Yang kedua, ingmadya mangun karsa, di mana seorang guru harus dapat memberikan dan membangkitkan semangat dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan. Yang kedua, ingmadya mangun karsa, di mana seorang guru. Dan yang ketiga adalah tipuri handayani, di mana seorang guru harus dapat memberikan dorongan, motivasi, arahan yang baik kepada peserta didik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang murid dan pembelajaran di kelas saya adalah, saya menganggap bahwa semua peserta didik itu sama. Saya tidak terlalu memperhatikan keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran yang lebih dominan yang dikuasai oleh guru. Yang ketiga, saya hanya mementingkan ketuntasan belajar saja, bukan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya akan memperhatikan pembelajaran peserta didik dari karakteristik yang dimilikinya. Yang kedua, pembelajaran yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya akan memperhatikan pembelajaran peserta didik dari karakteristik yang dimilikinya. Yang kedua, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, saya akan mengenali peserta didik dari karakteristik dan kodrat yang dimiliki. Yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran
yang inovatif, beragam, dan memanfaatkan ilmu teknologi. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.